Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Bapak Ibu guru hebat. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Hasbullah Pamana, calon guru penggerak Angkatan ke-9 Kabupaten Konawe Selatan, akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 1.1 yang saya sudah pelajari, yaitu kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, semua peserta didik mendapat perlakuan yang sama. Kemudian, pembelajaran berpusat pada guru. Guru di sini masih aktif memberikan ceramah, demonstrasi. Semuanya pembelajaran berasal dari guru dalam penerimaan materi. Kemudian, patokan ketercapaian pembelajaran dari nilai KKM, kriteria ketuntasan minimal. Ketika peserta didik tidak menulis, berarti tidak belajar. Dan pembelajaran peserta didik hanya difokuskan pada pembelajaran PPKN saja dan pendidikan budi pekerti, tidak dipelajari dalam pelajaran yang lain. Kemudian, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yaitu yang pertama, saya mengalami perubahan pemikiran bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar siswa, dan setiap peserta didik memiliki karakter yang unik yang berbeda dengan peserta didik yang lain, sehingga ketercapaian belajar setiap siswa berbeda-beda. Semua pembelajaran diintegrasikan dengan pembelajaran budi pekerti, jadi tidak hanya pada pelajaran agama dan PPKN saja. Selain perubahan pemikiran, saya mengalami perubahan perilaku, di mana guru mengarahkan peserta didik belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang berikutnya, menerapkan strategi dan model pembelajaran yang kolaboratif dan bervariasi. Kemudian, menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai minat dan kreativitas peserta didik. Kemudian, hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, saya merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, memperhatikan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Kemudian lalu kolaboratif, yaitu memacu rasa kerjasama peserta didik, dan variatif, yaitu tidak membosankan. Kemudian saya juga berupaya menjadi guru yang menuntun, bukan menuntut. Kemudian memperhatikan kodrat anak, kemudian mengutamakan budi pekerti, dan saya berharap bisa menginspirasi dari peserta didik kita dalam proses pembelajaran. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan pemantik tadi, maka saya mengambil kesimpulan bahwa dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: mendidik adalah menuntun, bukan menuntut. Kemudian menyesuaikan kodrat anak. Kemudian memerdekakan anak lahir dan batin. Kemudian menerapkan pendidikan berpihak pada anak, bukan tabula rasa. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara mengilustrasikan bahwa guru adalah sebagai tukang kebun kehidupan pada pendidikan budi pekerti. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak dengan hati, dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti agar anak kelak menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Kemudian saya melakukan refleksi diri bahwa dalam pendidikan itu ada 3 kata kunci, yaitu merdeka belajar, kolaborasi, dan well-being, yang diartikan di sini bahwa peserta didik dan guru menerapkan konsep merdeka belajar dan berkolaborasi mengembangkan potensi sesuai dengan karakter peserta didik
demi mewujudkan peserta didik yang senantiasa selamat dan bahagia. Sekian pemaparan dari materi koneksi antar materi dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.